Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Herni Budiati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita mampu berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Anita selaku moderator pada acara pagi hari ini. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah pemaparan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Nathanael. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa bisa dicukupkan. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pemaparan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kepada Bapak Nathanael, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini saya ingin memaparkan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul Penerapan Teknologi Fotografi dan Videografi dalam Pembelajaran Literasi Visual bagi siswa SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Perkenalkan, saya Nathanael Febi Rainaldi dengan NIP 1998 1218 24. Mohon maaf, 1998 12 18 20 24 21 1002. Jabatan Guru Ahli Pertama Guru Bahasa Indonesia Unit Kerja di SMP Negeri 7 Kota Surakarta. ASN Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari PNS dan P3K, bahwa manajemen ASN sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, maka pengenalan nilai dan etika bagi ASN dan P3K diselenggarakan pembelajaran mandiri melalui masif open online kursus dengan MOC serta orientasi kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Maksud dan tujuan dari diselenggarakannya pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K, maksudnya dari kegiatan ini adalah untuk membekali peserta dengan pemahaman sikap, perilaku terkait nilai dan etika instansi pemerintahan guna mendukung pelaksanaan tugas jabatan serta pencapaian visi dan misi organisasi. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta agar memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan etika instansi pemerintahan. Ini adalah timeline kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kota Surakarta. Diawali dari pembukaan atau ada upacara pembukaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surakarta, kemudian pembelajaran melalui MOOC, melalui LMS Soloasis, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi akademik yang dilaksanakan di LMS juga.
dan ada remedial, kemudian dilanjutkan orientasi tempat kerja dan seminar hasil laporan pada instansi masing-masing, kemudian ada evaluasi dan penutupan. Visi Kota Surakarta. Visi menurut rancangan pembangunan jangka pendek daerah pada tahun 2021 hingga tahun 2025 di Kota Surakarta adalah Surakarta kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera. Kemudian visi menurut rancangan jangka menengah pada tahun 2021 hingga 2026, Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan visi dari Kota Surakarta ini ada 7. Yang pertama Surakarta sehat, Surakarta makmur kreatif, Surakarta maju, Surakarta kreatif unggul, Surakarta gesit, Surakarta sejahtera, dan Surakarta tangguh. Manajemen P3K. Dalam manajemen P3K ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen P3K menciptakan ASN yang profesional, integritas, kompeten pada tugas dan fungsinya. Yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian secara objektif untuk perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian yang ketiga ada disiplin P3K yang menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, berikut merupakan SOTK Pemerintah Kota Surakarta. SOTK merupakan struktur organisasi dan tata kelola susunan pemerintah Kota Surakarta, terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, badan daerah, dinas daerah, inspektorat, dan juga kecamatan. Kemudian untuk Kota Surakarta juga ada visi misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian ada SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta terdiri atas Kepala Sekretariat, Subbagian Administrasi dan Umum, Jabatan Fungsional UPTD, dan Satuan Pendidikan. Kemudian kita beralih ke SMP Negeri 7 Kota Surakarta yang memiliki visi terwujudnya insan berkarakter, kompeten berdasarkan iman dan takwa, serta berwawasan lingkungan dan budaya. Dengan misi yang pertama membentuk karakter siswa yang unggul, 2 meningkatkan kompetensi akademik dan non-akademik, yang ketiga mengintegrasikan iman dan takwa, yang keempat mengembangkan kesadaran lingkungan, dan yang kelima menghargai dan melestarikan budaya lokal. Dan berikut adalah SOTK SMP Negeri 7 Kota Surakarta yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, humas, sarana dan prasarana, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian masuk ke rencana kerja. Berawal dari identifikasi isu yang terjadi di SMP Negeri 7 Kota Surakarta, yakni masih rendahnya minat literasi siswa, dan yang kedua era digital yang belum bisa dioptimalkan oleh siswa dengan baik. Dan kemudian terciptalah gagasan yang diangkat yaitu penerapan teknologi fotografi dan videografi dalam pembelajaran literasi visual siswa SMP Negeri 7 Kota Surakarta. Kegiatan yang pertama adalah pengenalan dasar fotografi dan videografi. Yang di sini ada
Yang pertama sosialisasi program ke guru dan siswa. Yang kedua ada pelatihan dasar fotografi dan videografi untuk guru dan siswa. Dan yang ketiga praktik membuat media visual sederhana bertema pelajaran. Pengenalan dan dasar fotografi dan videografi untuk guru dan siswa SMP Negeri 7 Kota Surakarta merupakan perwujudan dari perilaku kompeten dan adaptif, serta ini sejalan dengan visi misi Kota Surakarta, yakni Surakarta gesit dan kreatif, dan visi misi SMP Negeri 7 Kota Surakarta, yakni berkompeten. Kemudian yang kedua ada implementasi terarah atau terintegrasi dalam pembelajaran. Ada 4 kegiatan. Yang pertama integrasi karya siswa dalam presentasi pembelajaran rutin. Yang kedua ada pelatihan lanjutan, editing, video, storytelling, visual. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi antar mapel yang bisa membuat proyek tematik, misalnya sejarah lewat membuat video dokumenter. Kemudian kegiatan yang keempat ada pameran atau lomba tingkat sekolah. Integrasi dan implementasi dalam pembelajaran merupakan perwujudan perilaku dari kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Ini sesuai dengan visi misi Kota Surakarta juga, dengan Surakarta gesit dan kreatif. Kemudian pada implementasi terarah ini juga sesuai dengan visi misi SMP, yakni berkompeten. Selanjutnya yang ketiga ada penguatan dan pembinaan. Ada 4 kegiatan. Yang pertama pembentukan tim multimedia siswa perjenjang, kemudian ada workshop sinematografi dan jurnalisme visual. Yang ketiga ada penerbitan buletin visual digital, bisa membuat majalah sekolah versi video dan juga foto. Dan yang keempat partisipasi dalam lomba. Pada penguatan dan pembinaan ini merupakan wujud dari perilaku kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dan tentunya ini sesuai dengan visi misi dari pemerintah Kota Surakarta, yakni Surakarta gesit dan kreatif, dan visi misi SMP yakni berkompeten. Selanjutnya yang keempat ada pengembangan digital. Dalam pengembangan digital ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama pemanfaatan media sosial sebagai platform pembelajaran. Ada pelatihan konten kreatif edukatif berbasis visual digital. Yang ketiga ada kolaborasi dengan sekolah lain atau proyek lintas sekolah. Dan yang keempat ada penayangan rutin konten edukatif buatan siswa. Ini bisa dilakukan pada media sosial milik sekolah. Pada pengembangan digitalisasi dan publikasi ini merupakan perwujudan dari perilaku berkompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tentunya sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Surakarta, yakni Surakarta gesit dan kreatif, dan sesuai visi misi sekolah, yakni berkompeten. Dan yang terakhir ada evaluasi kegiatan, yang dimana di sini ada kegiatan membuat instrumen evaluasi kepuasan. Dan yang kedua melaporkan hasil evaluasi pada pimpinan. Evaluasi merupakan perwujudan perilaku berkompeten, akuntabel, dan pelayanan publik. Ini sesuai dengan visi misi Kota Surakarta, Surakarta gesit dan kreatif, dan visi misi SMP yakni kolaborasi. Penutup pada seminar kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil laporan orientasi di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya peningkatan literasi siswa melalui pemanfaatan teknologi fotografi dan videografi. Hal itu menjadi tantangan bagi ASN P3K dalam menjalankan tugasnya di unit kerja masing-masing untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Serta saran yang bisa dilakukan yang diperlukan adalah dukungan lintas pihak baik dari kepala sekolah, guru, wali kelas, maupun peserta didik untuk meningkatkan literasi siswa melalui pemanfaatan teknologi fotografi dan videografi. Baik, demikian presentasi seminar yang sudah saya lakukan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nathanael atas paparannya. Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu
Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Emma. Saya ulangi, kenapa guru harus memproduksi konten sendiri. Ya, ada banyak alasan penting kenapa guru harus melakukan atau memproduksi konten itu secara mandiri. Yang pertama, dengan guru memproduksi konten itu sendiri, itu tentu akan meningkatkan minat dan motivasi dari siswa yang nanti akan diberikan pembelajaran. Kemudian ada juga alasan yang lain, yakni untuk memperluas akses pendidikan. Jadi kita sebagai guru profesional tidak hanya istilahnya menggunakan karya orang lain, tapi kita juga bisa membuat karya-karya yang bisa kita sebarkan dan kita yang nanti akan bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian untuk meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme seorang guru. Ini juga berkaitan nanti bisa digunakan sebagai berbagi praktik baik yang dilakukan oleh guru. Dan ada banyak alasan tentunya guru harus mulai memproduksi konten-konten itu secara mandiri. Itu juga berkaitan dengan perkembangan zaman. Jadi karena perkembangan zaman seperti ini, guru pun juga harus dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nathanael atas jawabannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih kepada Bapak Nathanael atas paparannya yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SMP Negeri 7 Kota Surakarta yang berkenan hadir untuk membersamai presentasi yang dipaparkan oleh Bapak Nathanael. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf jika selama saya memandu acara pada hari ini terdapat banyak kesalahan perbuatan maupun perkataan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.